Halo semuanya, melalui video ini saya akan membahas bagaimana mudah membuat serverless data lake analytical system di cloud AWS. Data lake adalah suatu sistem yang mana memudahkan kita membangun analytical system yang biasanya nanti bisa dipergunakan untuk data warehouse, big data, interactive query maupun real time. Dan yang menarik dari data lake, jumlah data yang bisa dimasukkan mulai data yang sangat kecil sekali sampai data levelnya terabyte, exabyte, dan sebagainya. Setelah itu Anda bisa gunakan untuk business intelligence maupun machine learning. Melalui video ini, saya akan menunjukkan 3 langkah mudah dalam membangun data lake. Yang pertama, kita akan masukkan data ke dalam storage data lake, yaitu Amazon S3 Bucket, dan dikatalog datanya ke dalam AWS Glue Catalog. Yang kedua, saya akan query datanya dengan bahasa SQL melalui tools Amazon Athena. Dan yang ketiga adalah visualisasi data dengan tool BI seperti Amazon QuickSight. Kita langsung lihat saja ke dalam demo berikut ini. Langkah pertama, kita akan memasukkan data ke dalam data lake storage. Saya punya file berupa CSV file yang seperti Anda lihat di sini, bentuknya .csv. Kemudian CSV file ini saya akan masukkan ke dalam Amazon S3 Bucket. Saya buka S3, kemudian open new tab. Saya cari bucket yang sudah saya siapkan sebelumnya, tapi kebetulan bucket ini masih kosong, dan kita akan masukkan data ke dalamnya. Saya masuk ke dalam bucket tersebut, kemudian saya upload file CSV. Pertama-tama saya mencoba buat folder. Kenapa saya buat folder? Sebenarnya ini tidak mandatory, tapi dengan membuat folder, kita akan membuat data lake kita menjadi lebih rapih. Saya buat satu folder, kemudian di dalamnya saya akan coba tambahkan folder lain supaya memudahkan kita melakukan administrasi dengan baik. Sekali lagi, ini bukan merupakan satu hal yang wajib, tapi akan memudahkan Anda di masa depan. Sekarang saya coba masukkan file yang CSV file tadi. Saya masukkan ke dalam Amazon S3 dengan hanya membuat upload. Setelah itu Anda bisa mengikuti wizardnya, terima saja semua defaultnya, karena default ini juga sudah cukup baik. Setelah masuk ke dalam S3 Bucket, langkah berikutnya adalah kita harus mengkatalog ke dalam AWS Glue. Kenapa harus dikatalog? Karena dengan melakukan cataloging, nanti sistem yang mengquery bisa tahu bahwa file itu seolah-olah menjadi sebuah database. Seperti yang kita lihat, ada beberapa database di sini, dan saya untuk melakukan katalog dengan membuat crawler. Create crawler, beri nama crawler tersebut, kemudian kita klik next, kemudian kita next saja. Kita ambil data source kita dari mana saja, bisa S3, JDBC, ataupun yang lainnya. Kalau S3, maka kita harus pilih bucket mana. Dalam hal ini saya pilih bucket yang sudah saya siapkan sebelumnya, berisi file CSV tadi. Kita next, kemudian kita next lagi, karena kita tidak ingin menambahkan data store. Kita masukkan role yang memang diizinkan untuk mengakses S3 bucket tersebut, dan mengakses execution role dari AWS Glue. Kemudian kita mau lakukan saat ini atau mau melakukan schedule juga bisa dilakukannya. Dan yang terakhir, kita membuat database katalognya. Apabila kita mau buat database baru, maka kita bisa buat. Kalau kita sudah punya existing, kita tinggal gunakan existing database. Maka katalog sudah siap dikonfigurasi, Anda bisa run now, atau Anda bisa checkmark sebelah kiri dan Anda bisa run the crawler seperti yang saya lakukan. Biasanya proses crawling itu butuh waktu beberapa menit, maksimum mungkin hanya 5 menit. Dan dalam hal ini saya potong videonya dan sebenarnya sudah done. Setelah itu kita bisa lihat bahwa ternyata akhirnya ada katalog sudah dibuat dengan database dan table yang sudah kita siapkan. Skemanya pun otomatis terbentuk oleh crawler. Jadi kita tidak harus membuat satu persatu tipe data ini, atribut ini, kolomnya seperti ini. Semuanya sudah otomatis dilakukan oleh AWS Glue. Yang kedua, sekarang kita tinggal query dengan service namanya Athena. Begitu Athena sudah terbentuk, kita bisa ambil dari data katalog sebelah kiri, kita pilih data lake database yang sudah kita siapkan, kemudian kita tinggal preview tabelnya. Anda bisa lihat saya hanya menggunakan SQL command, dan kita tinggal run the query, dan ini adalah hasil dari query-nya.
Jadi Anda sudah bisa mengquery database padahal itu hanya file CSV saja, bukan hanya membuat RDBMS database. Anda juga bisa menambahkan query yang lain, dalam hal ini saya count, ternyata ada sekian ribu row, dan Anda juga bisa menambahkan lebih kompleks query seperti yang saya tambahkan di sini. Jadi bahasanya sangat mudah sesuai query SQL language yang sudah biasa Anda gunakan. Setelah kita melakukan query dengan Athena, sekarang bagaimana kalau user kita tidak mengerti SQL, tapi kita ingin menampilkan dalam visualization. Dalam hal ini kita menggunakan QuickSight. QuickSight adalah serverless business intelligence tool, sehingga Anda tidak perlu menginstalasi server. Pertama-tama kita tinggal manage data. Kita ambil data source, ada beberapa data source yang disupport, banyak sekali seperti Anda lihat di sini. Dalam hal ini saya pilih Athena data support, data source. Kemudian kita pilih database apa, dan kita tinggal import ke dalam Spice yang di dalam QuickSight sebagai in-memory database. Kita pilih database-nya atau table-nya, dan kemudian kita koneksikan dan kita import ke dalam Spice. Spice ini akan memudahkan Anda sehingga visualisasinya jadi lebih cepat. Kita tunggu beberapa saat. Setelah itu Anda sudah memiliki BI itu, Anda bisa dengan bebas melakukan konfigurasi, bisa melakukan filtering, dan sebagainya. Dan Anda sebagai orang BI biasanya membutuhkan beberapa tipe data grafik, baik itu plot, line, map, dan sebagainya. Dalam hal ini kita lihat tidak untuk sekedar meragakan dari kita query tadi, kita tambahkan untuk berupa bar chart, dia akan otomatis memproses. Kemudian kita coba menambahkan visualization baru. Di sini kita tinggal add visualization, kemudian kita klik datanya, dan dia otomatis akan melakukan sebuah autograph, yaitu mesin akan coba memperkirakan. Tapi autograph ini tidak harus Anda terima, Anda bisa melakukan konfigurasi. Dalam hal ini saya ganti dengan line chart, begitu juga saya rubah urutan dari date-nya, yang tadinya date yang lebih lama ke yang baru menjadi yang lebih baru dan ke lama. Dan ini menjadi sesuai keinginan Anda, dengan mudah membuat visualization. Setelah kita lihat tadi, sebenarnya kita tidak hanya bisa menggunakan CSV, tapi banyak file-file yang lain bisa digunakan, mulai dari TSV, Custom Delimited, JSON, Avro, ORC, Parquet, dan sebagainya. Yang menarik, kita bisa menggunakan cara tadi untuk membangun data lake dengan arsitektur logical seperti ini, mulai dari data stream maupun batch analytic. Services di AWS yang bisa membantu Anda, yaitu services yang terdapat di gambar seperti ini, dan kita telah menggunakan semuanya di dalam demo sebelumnya. Apabila Anda ingin mempelajari lebih lanjut bagaimana mudahnya membuat data lake di dalam AWS, Anda bisa mengeksplorasi link-link yang sudah saya siapkan di dalam sini. Terima kasih.